Hey everyone, selamat datang kembali di channelku. Di episode kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh Kelly Cook. Seorang remaja yang berusia 15 tahun tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Standard. Sekitar 1 jam berkendara dari sebelah timur Calgary. Meski dia masih muda, namun dia senang dapat mengobrol dengan orang-orang lebih dewasa darinya. Kelly adalah seorang anak yang baik dan juga pintar. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Dia bahkan senang berbicara tentang keadilan sosial. Pada tanggal 22 April tahun 1981, pagi itu Kelly sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Kelly mengangkatnya tapi tidak ada orang yang berbicara. Beberapa menit kemudian, telepon berbunyi lagi. Untuk kedua kalinya, Kelly lalu mengangkat telepon dan ada seorang pria yang berbicara kepadanya. Pria itu mengaku bernama Bill Christensen. Dia mengatakan dia sedang mencari seorang babysitter hari itu. Lalu Kelly menerimanya. Dia lalu memberitahu hal ini kepada ibunya. Namun ibunya menyuruh Kelly untuk segera berangkat ke sekolah terlebih dahulu dan mencari tahu apakah ada orang yang mengenali pria itu. Kelly kemudian mencari identitas pria itu dengan menanyakan beberapa teman-temannya di sekolah. Tapi mereka tidak ada yang kenal dengan Bill Christensen. Yang mereka tahu nama Christensen adalah nama yang umum di Standard hingga saat ini. Jadi mereka berasumsi dia berasal dari daerah itu. Lalu Kelly mengatakan kepada ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan ibunya Marion Cook mengizinkannya. Kelly malam itu kemudian dijemput oleh Bill Christensen menggunakan mobil. Sebelumnya Kelly sudah pernah menjadi babysitter. Jadi setiap ketika dia sampai di tempat dia bekerja, Kelly akan menelpon ibunya melalui rumah tersebut dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Ini merupakan tradisi keluarga Cook. Adiknya bahkan mengikuti peraturan ini. Malam itu ibunya menunggu panggilan telepon dari Kelly. Tapi sampai tengah malam tidak ada telepon dari Kelly. Ibunya mulai khawatir. Dia menelpon tetangganya, menanyakan apakah ada orang baru di daerah tersebut. Berharap ada orang yang mengetahui Bill Christensen. Namun tidak ada di antara mereka yang mengenalnya. Sekitar jam 12.30 malam, Kelly belum juga pulang ke rumah. Orang tuanya memutuskan melaporkan ini ke kantor polisi. Tidak perlu menunggu waktu 24 jam. Polisi dan Walter Cook, ayah Kelly, melakukan pencarian sepanjang malam, tapi mereka tidak menemukan Kelly. Keesokan harinya, polisi memberitahu masyarakat di sana untuk membantu pencarian terhadap seorang pria yang telah menculik Kelly Cook. Pria itu mungkin saja tinggal di area ini, di salah satu rumah yang ada di Standard. Mungkin saja dia sudah berinteraksi dengan penduduk di sini. Polisi juga menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati. Pencarian besar-besaran mulai dilakukan. Ada tim sukarelawan yang melakukan pencarian di seluruh ladang pertanian dan juga di luar bangunan. Polisi juga memeriksa setiap kendaraan yang masuk dan juga keluar dari kota itu. Pencarian hari keempat, orang tua Kelly, nenek, bibi, hingga kedua adiknya ikut serta dalam pencarian itu dengan harapan Kelly akan kembali. Pencarian tidak berhenti meski sudah hitungan minggu, tapi tetap tidak ada tanda keberadaan Kelly. Setiap hari polisi datang ke rumah keluarga Cook. Orang tua Kelly juga diwawancarai oleh media, dan setiap akhir wawancara ayahnya selalu mengatakan akan tetap mencari dan tidak akan menyerah. Polisi kemudian mendapatkan petunjuk dari phone operator yang mana di malam yang sama sekitar jam 10 malam atau jam 10.30 operator di Calgary menerima telepon dari telepon umum di Husar. Sekitar 20 menit berkendara dari Standard. Panggilan itu sama ketika Kelly menghilang. Sekitar 1,5 jam setelah dia meninggalkan rumah dengan Bill Christensen, dia hanya mendengarkan seorang gadis berteriak dengan keras ketika dia memindahkan headsetnya dan kemudian tidak ada suara apapun. Lalu Kelly dibawa kemana? Ternyata ada satu saksi yang merupakan pemilik pom bensin. Dia memberikan informasi yang kemungkinan tahu siapa itu Bill Christensen. Dia bilang ada seorang pria yang datang untuk menggunakan telepon. Pria itu bilang telepon di luar tidak bisa digunakan.
Si pemilik ini memperbolehkannya, tapi dia berdiri di sana dan ingin memastikan bahwa itu adalah panggilan lokal. Jadi dia melihat ke sana dan memang itu adalah panggilan lokal. Dia mendengar percakapannya mengenai pekerjaan menjaga anak. Polisi percaya bahwa dia adalah Bill Christensen. Menurut keterangan pemilik gas station, dia terlihat seperti seorang petani, memiliki rambut hitam dan mungkin juga berambut keriting, memiliki wajah yang gelap, tidak memiliki kumis, dan berusia sekitar 40 tahun. Dia juga pria yang tidak sopan. Dari deskripsi tersebut, polisi dapat membuat sketsa wajah pelaku. Sketsa ini menjadi kunci bagi tim penyidik. Tapi bahkan setelah sketsa itu dipublikasikan, pencarian Bill Christensen oleh polisi tidak membuahkan hasil. Polisi melakukan investigasi terhadap orang yang bernama Bill Christensen hingga ke seberang Kanada. Setidaknya ada 35 orang. Polisi sekarang tahu kalau Bill Christensen hanya sebuah nama yang digunakan untuk menutupi identitasnya. Lalu mengapa dia menculik Kelly? Setelah hampir 2 bulan Kelly menghilang, keluarga Kelly harus menerima kabar buruk. Hari itu ketika ayah Kelly sedang bekerja, petugas polisi memberitahu bahwa mereka telah menemukannya. Dia perlu segera pulang untuk memberitahu keluarganya. Salah satu pegawai dan temannya mengantar Walter Cook ke rumah, lalu dia memberitahu keluarganya. Ini menjadi pukulan besar bagi keluarga Kelly. Awalnya mereka masih ada alasan untuk percaya kalau Kelly mungkin masih hidup. Oleh karena itu, ayahnya tidak pernah memadamkan lampu depan rumahnya. Mereka membiarkannya tetap menyala dengan harapan Kelly akan kembali. Namun siang itu saat ayahnya mendapat kabar bahwa Kelly telah ditemukan, dia memadamkannya. Pada tanggal 28 Juni tahun 1981, tubuh Kelly ditemukan. Polisi mengatakan si pembunuh sengaja membuat Kelly tidak pernah ditemukan. Tubuh Kelly ditemukan di tepi Danau Chin yang merupakan waduk irigasi South of Tabor, sekitar 2,5 jam berkendara dari Standard. Tubuh Kelly ditemukan oleh seorang pria yang bernama Jerry Nelson. Pada hari Minggu siang, Jerry dan temannya pergi dengan mengendarai motor di sekitar danau. Ketika mereka kembali, mereka melewati jalan yang penuh dengan batu. Jadi Jerry berkendara dengan pelan, dia menunggu teman-temannya menyusulnya. Lalu Jerry melihat ada tubuh seseorang sekitar 10 kaki jaraknya. Wajahnya ke bawah dan kepalanya menghadap ke barat. Pertama kali melihatnya, Jerry tidak tahu kalau itu adalah wanita. Tubuhnya ditutupi oleh pakaian dan diikat dengan tali. Mereka tahu ini bukan kasus tenggelam biasa, lalu mereka menghubungi polisi. Beberapa hari kemudian, Jerry mengetahui bahwa yang dia temukan adalah Kelly Cook. Jerry juga percaya bahwa Kelly sudah meninggal sebelum dia berada di dalam air. Pada hari acara pemakaman, gereja dipenuhi oleh masyarakat setempat dan teman-teman satu kelas Kelly. Beberapa toko juga tutup pada hari itu. Polisi tidak berdiam diri. Mereka segera melakukan investigasi. Mereka memperkuat pencarian pembunuhnya. Polisi mengindikasi tersangka tidak bertindak secara spontan atau mengambil keuntungan dari keadaan untuk melakukan kejahatan, tapi juga mengintai korbannya dan membawanya keluar dengan menggunakan Bill Christensen yang menjadi nama palsu, yang mana nama itu sangat umum di area itu. Polisi menghimbau masyarakat untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Polisi juga bilang bahwa sudah ada petugas yang akan menanggapi panggilan telepon dari masyarakat. Sketsa Bill Christensen sudah dirilis lebih awal, yang membuat mimpi buruk bagi tim penyidik. Ketika sketsa dirilis, polisi dipenuhi banyak petunjuk dan gambarannya terlihat sama. Mungkin sekitar 500 petunjuk yang belum dikerjakan untuk beberapa tahun itu. Setiap petunjuk dilakukan investigasi. Mereka takut nantinya akan ada yang terlewat atau terabaikan. Polisi bahkan menginterogasi 2.200 orang yang terlihat sama dengan sketsa. Petunjuk baru lalu masuk ke dalam list tersangka. Namun beberapa orang menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam atas kesedihan mereka dengan mantan pasangannya, tetangga yang buruk atau apapun itu.
polisi tetap melindaklanjutinya. Itu bisa saja pasangan yang aneh, tapi mungkin saja tetap masuk akal. Banyak petunjuk yang datang dari orang yang benar-benar ingin menolong, karena bisa saja hal ini terjadi pada putri mereka. Yang menarik dari kasus ini, di mana Kelly Cook bukanlah target utama Bill Christensen. Kelly hanya babysitter cadangan atau babysitter pengganti. Wanita ini berusia 17 tahun. Dia merupakan babysitter yang cukup terkenal di area itu. Pada tanggal 18 April tahun 1981, 4 jam sebelum Bill menelpon Kelly, Bill sudah terlebih dahulu menghubungi wanita ini. Dia bilang namanya Bill Christensen. Dia adalah orang baru di daerah ini dan membutuhkan jasa babysitter untuknya dan istrinya sore itu. Tapi dia tidak bisa. Dia sibuk sore itu, jadi dia menolaknya. Bill menanyakan apakah ada babysitter lain yang dia rekomendasikan. Wanita ini berpikir nama Christensen adalah nama yang sangat umum di Standard. Wanita ini memberikan nama Kelly Cook dan berpikir semuanya akan baik-baik saja. Wanita ini tidak berpikir banyak hal hingga beberapa hari kemudian, pada tanggal 23 April tahun 1981, dia pergi ke sekolah seperti hari biasanya. Tapi ketika dia sampai di sana, ada pengumuman di sekolah oleh kepala sekolah yang mengatakan siswi Kelly Cook telah menghilang. Seketika wanita itu terkejut, dia ketakutan. Dia tidak berpikir bahwa hal ini akan terjadi. Lalu dia bilang ke kepala sekolah bahwa dialah yang memberikan nama Kelly Cook kepada pria yang bernama Bill Christensen. Sejak saat itu, wanita ini menyalahkan dirinya sendiri atas menghilangnya Kelly Cook. Dia merasa bersalah dengan seseorang yang telah kehilangan hidupnya. Jika sore itu dia menolaknya dan tidak memberikan nama babysitter lain, mungkin saja Bill akan menghubunginya kembali. Setelah polisi mengetahui dia adalah target utama Bill Christensen, polisi memberikan perhatian ekstra terhadap wanita ini, khususnya setelah tubuh Kelly ditemukan. Pembunuh masih berada di luar sana dan tidak ada satupun yang tahu siapa itu Bill Christensen. Hampir 4 dekade, tapi tidak ada petunjuk yang benar-benar mengarah kepada pembunuh Kelly. Bahkan ada hadiah uang tunai bagi mereka yang memiliki informasi tersebut. Saat itu polisi memperkirakan Bill berumur 35 sampai 40 tahun pada tahun 1981. Jika perkiraan itu benar, pembunuhnya sekarang akan berusia 70 atau 85 tahun yang tinggal entah di mana dan mungkin saja dia sudah meninggal. Tidak ada satupun yang tahu. Sekian ceritaku hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.